Diri adalah nama orang pertama yang membuat atau memberi ide wirausaha. Founder mengacu pada orang pertama yang memulai atau menemukan ide bisnis. Contoh, Tokopedia pendirinya yaitu William Tanuwijaya. 2. General Manager adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. General Manager memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan, mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsi fungsional. Contoh, General Manager hotel tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap semua penyelenggaraan kegiatan hotel serta melakukan pengawasan terhadap performa kerja bawahannya. 3. Franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, dan sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Contoh, McDonald, Dunkin' Donut, Pizza Hut, dan lain-lain. Soal 2. Cara dan versi dalam memulai usaha. Berikut adalah cara atau tips dalam memulai usaha dan berbisnis. 1. Tentukan ide. Dalam menentukan ide, ada baiknya saya melakukan riset terlebih dahulu tentang produk atau jasa apa yang mau saya tawarkan. Lakukan juga riset kompetitor dan juga market. 2. Buat bisnis plan. Menuangkan ide dan hasil riset secara tertulis. Menjabarkan lebih detail bagaimana akan menjalankan usaha. Menentukan model bisnis, apakah mau dijalankan secara online atau offline. 3. Memastikan tentang masalah finansial. Berapa modal yang saya butuhkan untuk memulai usaha? Berapa biaya untuk membeli bahan atau memesan dari supplier? Berapa produk yang harus saya jual agar bisa balik modal? 4. Jauhkan pikiran dari kegagalan. Setiap bisnis atau usaha hanya memiliki 2 pilihan, yaitu sukses atau gagal. Seorang pebisnis sejati tidak akan pernah merasa takut gagal, walaupun masih menjadi pemula. Mental pebisnis biasanya akan kuat seiring berjalannya waktu dan rintangan yang telah dihadapi. Butuh proses panjang agar dapat meraih kesuksesan. Jadi, mari tanyakan pada diri sendiri, kuat mana antara berpikir sukses dan gagal sebelum belajar cara memulai usaha atau bisnis. 5. Mempromosikan usaha saya dengan strategi pemasaran terbaik. Setelah bisnis jalan, saya tidak lupa untuk melakukan promosi produk atau jasa yang akan saya jual. Soal nomor 3, bagaimana pendapat saudara tentang 4 kelompok wirausaha? Bahwa dengan menjadi usahawan, maka seseorang lebih memiliki berbagai kebebasan yang tidak mungkin diperoleh seseorang yang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian, atau menjadi buruh bagi orang-orang lain, atau menjadi pesuruh pengusaha lain, atau menjadi pekerja bagi para pemilik perusahaan. Fungsi adanya wirausaha ada 4, yaitu yang pertama mengusahakan inovasi baru. Kata inovasi diartikan sebagai pengenalan atau pemasukan hal-hal yang baru. Dalam konteks ilmu kewirausahaan, inovasi diartikan sebagai kemampuan wirausahawan dalam menetapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah serta menemukan peluang yang baru. Contoh dari inovasi yang telah dilakukan yaitu penggunaan media Zoom dalam metode pembelajaran secara daring. Kemudian, pemanfaatan sosial media dalam memasarkan dan menyebarkan iklan suatu produk. Yang kedua, membuka pasaran baru. Dengan dibukanya pasaran baru, seorang wirausahawan bisa tetap melakukan produksi dalam jumlah banyak meskipun permintaan pasar dari yang sebelumnya mengalami penurunan. Contohnya yaitu dengan memanfaatkan media sosial dalam mengiklankan suatu produk dan memasarkan atau menjual produk tersebut, maka akan terbuka pasar baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Salah satu prinsip yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu pantang menyerah dan mampu mengambil resiko untuk usaha yang belum pernah dicoba. Tokoh yang mampu memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain yakni Elon Musk. Musk adalah pendiri beberapa perusahaan teknologi populer, termasuk SpaceX yang bergerak di bidang teknologi antariksa. Dan yang keempat, memulai produksi jenis barang dan jasa yang baru. Salah satu jenis dari kegiatan ekonomi ialah produksi. Dalam pengertian sederhana, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan melakukan proses produksi itu sendiri. Contoh produk yang telah saya buat yaitu produksi bubuk kopi. Memulai produksi hal baru bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam melakukan usaha, saya mengenal istilah ATM, yaitu amati, tiru, serta modifikasi. Hati nurani erat kaitannya dengan kesadaran seorang, yaitu kesanggupan untuk mengenal diri sendiri dan karena dirinya berefleksi tentang dirinya. Hati nurani juga bersifat adipersonal, seolah-olah melebihi pribadi kita. Sebagai seorang wirausahawan, tentu saya harus menetapkan harga yang sesuai terhadap produk atau barang yang akan saya jual. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat yang ingin membeli produk saya dapat merasakannya. Tentu, saya juga akan memberi diskon kepada orang yang kurang mampu yang ingin merasakan produk saya. Sekianlah presentasi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah video praktik di lapangan dari usaha yang telah dilakukan oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu jual beli kerbau dan jual beli daging kerbau.
Di dalam video ini, pertama-tama telah ditunjukkan ternak kerbau yang siap untuk dijual, mulai dari ukuran yang sedang hingga yang besar. Dan nantinya kerbau-kerbau tersebut dipilih oleh pelanggan tergantung keinginan pelanggan. Kerbau yang dijual tersebut akan digunakan untuk pesta-pesta adat maupun kerbau bagi yang ingin berternak kerbau. Kemudian ditunjukkan mengenai pasar khusus penjualan daging kerbau, di mana di sana terdapat penjual dan pembelinya. Di dalam pasaran daging kerbau dijual mulai dari harga Rp170.000. Dan dalam penjualan ini terdapat juga sistem tawar-menawar, dan biasanya harga kerbau dilihat dari ukuran besar kerbaunya. Setelah penjual dan pembeli sepakat dengan harga, maka proses transaksi bisnis jual beli kerbau tersebut telah berjalan dengan lancar. Pembayaran dari hasil penjualan kerbau tersebut biasanya bisa dibayar cash sesuai harga kesepakatan, dan bisa juga 2 kali bayar atau dikasih panjar terlebih dahulu, tergantung kesepakatan penjual dan pembelinya. Demikianlah video praktek di lapangan usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok.